Sebelum mulai, kita ikuti yang berikut ini. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adik-adik siswa, kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Majemuk dalam arti banyak, yaitu diantaranya kita ada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda. Seperti ini, ada yang bertugas di kantor, ada juga yang pengusaha, ada petani, ada perawat, dokter, dan ada juga kuli bangunan. Nah, kira-kira dari gambar ini, manakah yang akan kalian pilih? Berikan penjelasan. Adik-adik siswa, dalam tatap muka kali ini, kita dipandu dengan kompetensi dasar 3.9 mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Dan indikator yang akan dicapai ada 3. Yaitu pertama, menjelaskan sejarah perkembangan koperasi. Kedua, menjelaskan pengertian koperasi. Ketiga, memahami tujuan koperasi. Dan ketika kalian bisa menjawab 3 tuntutan indikator ini, maka skor atau nilai minimum atau nilai minimal adalah 78. Tapi kalau kalian bisa dengan sempurna menjelaskan ketiga tuntutan indikator ini, pasti akan mendapatkan skor maksimal yaitu 100. Bagaimana? Kalian siap belajar hari ini? Ayo semua, kita perhatikan bersama untuk materi perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang koperasi. Masih ingat? Bab sebelumnya kita juga sudah menyentil sedikit tentang koperasi ketika kita belajar tentang badan usaha. Dan saat ini kembali ada materi tentang koperasi dan kita akan lebih mendalaminya dengan pokok materi koperasi dalam perekonomian Indonesia. Nah, adik-adik, kita perlu mendalami materi ini karena kita tahu peran dan manfaat dari koperasi itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Koperasi memang seharusnya dikembangkan karena memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Koperasi itu juga merupakan suatu badan usaha yang bertujuan untuk memajukan pemerataan penduduk maksudnya, terutama bagi yang ekonomi lemah. Tentu dengan cara bekerja bersama-sama. Adik-adik, meskipun koperasi belum bisa berkembang secepat badan usaha, namun keberadaan dari koperasi itu penting sekali dalam perekonomian Indonesia. Dan koperasi menjadi sebuah usaha yang mampu menampung
kegiatan perekonomian hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana badan usaha jenis koperasi ini yang ada di sekitar kita. Mungkin di tempat kita tinggal, kita juga mungkin mendengar ada koperasi pegawai, kita mendengar ada koperasi di sekolah, ada jenis-jenis usaha koperasi yang kita lihat dan kita amati. Adik-adik, adakah yang tahu bagaimana sejarah perkoperasian yang ada di Indonesia? Ibu berikan kesempatan, kalau ada yang tahu silakan kalian catat. Nah adik-adik, sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Secara spontan, mereka ingin merubah hidupnya. Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan oleh R. Arya Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri. Karena semangat yang tinggi, perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolf van Westerode. Tahun 1908, Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo, dan Dr. Sutomo sangat memiliki peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Tahun 1915, dibuat peraturan-peraturan Verordening op de Coöperatieve Vereniging, dan pada tahun 1927, Regeling Inlandse Coöperatif. Dan pada tahun 1927, dibentuklah Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusaha-pengusaha pribumi. Pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk penyebaran koperasi di Indonesia. Tahun 1942, negara Jepang menduduki Indonesia. Lalu Jepang mendirikan koperasi yang diberi nama Koperasi Kumiyai. Setelah bangsa Indonesia merdeka, tanggal 12 Juli 1947, Gerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di Tasikmalaya. Dan hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Ya, selanjutnya kita masuk dalam pengertian koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adik-adik siswa, koperasi diambil dari dua buah kata, yakni ko dan operatio, yang artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ada banyak ahli yang mengemukakan tentang pengertian koperasi. Muhammad Hatta mengatakan bahwa koperasi ialah suatu usaha bersama yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi
yang didasari atas asas gotong royong. Selanjutnya juga ada Arifinal Caniago. Dia mengatakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Di sini ada juga dari Mungner. Koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Dan menurut Surat Maja, koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggan dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Nah, adik-adik, menurut Undang-Undang 1945 mengatakan bahwa koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Kerjasama merupakan inti dari adanya sebuah koperasi, yaitu sebuah kerjasama yang terjalin antar anggotanya demi terwujudnya sebuah kesejahteraan anggota masyarakat dan membangun sebuah tatanan perekonomian nasional. Dengan demikian, tujuan ideal koperasi ialah untuk kepentingan bersama para anggotanya. Dan berdasarkan undang-undang yang mengatur koperasi pada pasal 3, dikatakan bahwa koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adik-adik untuk tugas, pertama, kalian dimintakan untuk mempresentasikan hasil kerja secara lisan, jadi direkam dalam bentuk video singkat tentang sejarah perkembangan koperasi. Yang kedua, kalian menjelaskan pengertian koperasi dari 5 orang ahli. Selanjutnya, berikan kesimpulan pengertian koperasi menurutmu. Dan yang ketiga, berikan penjelasanmu tentang tujuan koperasi dalam penjelasan materi tadi. Jika kalian setuju, berikan komentarmu. Dan kalaupun kurang setuju, berikan juga alasannya. Nah, dalam tugas ini, jika kalian bisa menjawab dengan benar, akan mendapat nilai nomor 1, 50, nomor 2, 25, nomor 3, 25. Jadi total maksimal adalah 100. Dan adik-adik, jangan lupa untuk semua tugas dimasukkan dalam Google Classroom. Untuk kelas 10 IPS 2, kode Google Classroom adalah ini. KNURHEO. Kalau misalnya ada yang belum masuk, silakan karena semua tugas akan dipantau dari Google Classroom. Kirim jawabanmu atau file di sini. Kalau ada yang belum bisa login, silakan kembali untuk membuka Google Classroom dengan kode kelas 10 IPS 2, sekali lagi KNURHEO. Nah, adik-adik siswa, demikianlah untuk pelajaran kita dalam tatap muka kali ini. Dan Ibu tunggu tugasnya. Yang sudah dimasukkan pasti akan mendapat nilai.
Demikian. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan ikuti yang satu ini. 5 hal penting cegah COVID-19. Pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Kedua, tidak keluar rumah kecuali ada hal penting. Ketiga, semua pakai masker, baik yang sakit atau yang sehat. Keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Kelima, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Iklan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.